kumpul di tempat ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umat-umatnya hingga yaumul kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat Kultum SKI frekuensi 141,60 MHz dan kepada Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah yang sudah mengikuti tausiah Pak Ustadz ini ya. Adapun tausiah Pak Ustadz ini bertemakan hukum menerima sedekah hasil korupsi. Untuk Pak Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya baik, terima kasih. Nanti saya sebentar ya. Sebentar dulu. Cek. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong saya report dulu nih. Ibu Arianti, apa keluar nggak suara saya? Khusus Bu Arianti dan rekan-rekan semua, tolong direport dulu. Keluar. Oke, baik. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah binimatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tema pagi hari ini, bagaimana hukum menerima sedekah hasil korupsi. Nampaknya ini perdana juga yang saya hormati ya. Jadi semua materi-materi yang saya sampaikan ini perdana juga. Yang penting bukan perdananya. Kita bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan. Ya terutama buat saya sendiri. Kemudian diestafetkan jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, diawali dengan puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan kurnia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini. Di frekuensi 141.640 MHz bersama SKI, bersama Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Mungkin saja jamaah yang saya hormati, kita saat ini masih sibuk untuk mengerjakan tugas-tugas kantor sampai pagi, berdagang sampai pagi, bertani pun sampai pagi dan lain sebagainya. Selanjutnya jamaah saya 001, tak bosan-bosannya berpesan pada diri saya sekeluarga, para jamaah semua untuk selalu kita meningkatkan kualitas takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi semua larangan. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini tindak korupsi di negara kita tak kunjung ada ujung penyelesaian. Mulai dari pejabat tinggi hingga rendah, semua sudah ada yang melakukan korupsi. Artinya apa? Para koruptor sudah berada di mana-mana. Jangankan di tingkat pemerintahan, jamaah, koruptor di dalam sebuah organisasi pun saat ini sudah banyak terjadi, jamaah yang sah. Maka di dalam agama Islam, perbuatan korupsi jelas-jelas ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Dan juga dikatakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa pula, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Di surat An-Nisa juga jamaah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Ini surat Al-Baqarah jamaah. Jamaah SKI yang saya hormati dimanapun berada, jamaah Charlie Hotel 024 Dada dan Dakwah dimanapun berada, maka keharaman untuk melakukan korupsi karena berdampak sangat negatif di kehidupan masyarakat. Beberapa dampak negatif korupsi diantaranya adalah menimbulkan kenaikan harga barang-barang akibat anggaran APBN jamaah yang dikorupsi. Bertambahnya rakyat miskin jamaah yang saya hormati karena uang tunjangan untuk rakyat miskin dikorupsi. Mahalnya biaya yang harus rakyat keluarkan untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, kesenjangan pendapatan semakin tinggi. Banyak rakyat atau buruh yang di PHK akibat perusahaan kecil jamaah tempat mereka kerja gulung tikar akibat korupsi. Jamaah, maraknya korupsi di negara kita ini menjadi masalah di dalam keseharian. Lanjut. Jamaah yang sehat, maraknya korupsi di negara kita ini sudah menjadi masalah di dalam keseharian umat Islam jamaah. Ya, sering kita lihat, sering kali jamaah orang yang tidak pernah berkecimpung di dalam dunia korupsi, korupsiannya wungku pada mana kebagian. Tidak berkecimpung jamaah di dalam dunia korupsi, terpaksa jamaah bersinggungan. Ironis sekali. Nah, hal ini jamaah yang saya hormati dikarenakan sang koruptor seringkali menggunakan uang hasil korupsinya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, selain itu untuk kegiatan ibadah yang bersifat pribadi, jamaah yang saya hormati semacam haji, ya, juga untuk sedekah. Jamaah, ini yang jadi permasalahan. Maka dengan adanya sedekah yang
dilakukan atau sedekah yang dikeluarkan oleh para koruptor, jamaah yang saya hormati, masyarakat umumnya pun secara tidak langsung akan bersinggungan dengan harta haram tersebut. Saya kan pernah khutbah jamaah yang saya hormati di LV. Dia bawa uangnya banyak, sesalaman dengan saya, dilihat dari wali kota, waduh lumayan. Satu kali khutbah 1 juta. Tapi nggak tahu sumbernya dari mana. 1 juta itu satu kali khutbah saya itu. Begitu jamaah. Ini pertanyaannya, kemudian bagaimanakah jamaah hukum menggunakan uang sedekah dari hasil korupsi? Begitu pertanyaannya. Nah jamaah yang saya hormati, terkait dengan pertanyaan tersebut Nabi Muhammad SAW, la tuqbalu sholatum bi ghairi tuhurin wala shadaqatum min gululin. Sholat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan tidak pula sedekah hasil korupsi. Wallahu alam, dikasihkan ke saya 1 juta itu hasil uang apa? Yang penting geus salam anjing, saya wali kota 1 juta we harita di LP. Allah Subhanahu wa taala berfirman jamaah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabitha min tunfiquna walastum bi akhidhihi illa ayyumidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadap. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala kaya lagi maha terpuji. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin, jamaah semakin bertambah di pagi hari ini, dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan sangat bermanfaat juga. Banyak yang WA masuk. Baik jamaah yang saya hormati, terima kasih. 2 dasar tersebut ini menunjukkan betapa jamaah mentasarufkan harta korupsi tidak dibenarkan di dalam agama. Sedekah yang dilakukan seseorang mestinya dengan harta yang halal. Tanpa menggunakan harta yang halal, sedekah yang dikeluarkan seseorang jamaah tidak akan diterima sebagaimana amal ibadah sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Halalan riba, sumbernya bersih, dikeluarkannya bersih. Jika jamaah yang saya hormati sedekah hasil korupsi tidak dibenarkan di dalam agama, menerimanya pun tidak dibenarkan. Apa sebab? Si penerima juga bisa jamaah terkena dampak negatif sebagaimana pelaku korupsi. Penerima sedekah hasil korupsi jamaah yang saya hormati bisa jadi bagian dari tindak pencucian uang haram. Maka dengan begitu bisa saja jamaah ia dikenai hukuman ketika diketahui oleh pihak yang berwajib. Karena apa? Karena kemudaratan yang besar inilah jamaah, hukum menerima sedekah hasil korupsi adalah haram. Di samping itu jamaah yang saya hormati, di dalam agama Islam jamaah yang saya hormati, jelas tidak diperkenankan hasil tolong menolong di dalam berbuat kejahatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Harus jelas kalau memberi barang, kalau dikasih dari mana, kalau barang itu yang jelas. Bisa hasil curian, kita akan kena.
Dan tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong di dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jamaah SKI yang saya hormati, jamaah CH024 Nada dan Dakwah yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia sendiri praktik korupsi ini sudah menjadi perhatian khusus pemerintah. Nih salah satu kepedulian pemerintah jamaah terkait hal ini adalah dikeluarkannya undang-undang anti pencucian uang money laundering. Berdasarkan undang-undang tersebut, jamaah pencucian uang dianggap sebagai suatu tindakan kriminal yang dapat merugikan perekonomian bangsa. Jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, sebelum mengakhiri kultum di pagi hari, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa harta haram itu bukan hanya karena zatnya saja. Jamaah. Kita tahu bahwa khamar atau minuman keras, babi, bangkai, gogok, darah dan lain sebagainya ini merupakan barang-barang haram. Maka itu bukan karena faktor lainnya jamaah, tetapi karena barang tersebut memang diharamkan. Nah, selain keharaman karena zatnya jamaah yang saya hormati, hasil korupsi haram karena cara mendapatkannya yang tidak dibenarkan agama. Uang, mobil, rumah, dan lain sebagainya bukanlah barang-barang haram semuanya. Hanya saja ketika barang-barang tersebut didapatkan dengan cara korupsi, riba, dan lain-lain sebagainya, maka barang-barang tersebut menjadi haram. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, harta atau barang haram karena cara mendapatkannya ini dibagi menjadi dua. Pertama, harta yang diambil secara sukarela, saling ridho, atau dengan izin pemiliknya. Contoh, dari harta haram jenis ini jamaah yang saya hormati adalah upah wanita penghibur, hasil judi, atau jual beli barang haram dan lain sebagainya. Transaksi tersebut ini jamaah atas dasar sukarela, namun termasuk haram karena perbuatan atau barangnya juga haram. Kedua, harta haram yang diambil secara sepihak dan merugikan pihak lain jamaah dan tidak saling ridho. Harta ini jamaah semisal hasil curian harta, hasil rampasan, hasil menipu, korupsi, dan sebagainya. Jamaah yang saya hormati, maka untuk itu marilah kita berusaha menjauhi harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keharaman tersebut bisa berupa zat atau cara mendapatkannya. Selain itu, maka hendaknya kita juga tidak menjadi penampung harta hasil korupsi yang berbentuk sedekah tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maturkan banyak terima kasih Mas Jack dari Jawa Timur Kota Batu. Maturkan terima kasih Abah Huda Zain dari Jawa Tengah Kabupaten Rembang. Maturkan terima kasih Bu Unda Aryan Tina Sution dari Sumatera Utara Kota Pamatang Siantar. Terima kasih Asep Acu dari Jawa Barat Kabupaten Sumedang. Juga Cak Pendik KWB dari Jawa Timur Kota Batu dan semua yang berada di SKI 141640 MHz. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang diberikan Pak Ustadz alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada ya, lu masuk nggak Bang?
Terima kasih kepada Nada dan Dakwah 024 dan juga yang ada di Sahabat Kultum Insani frekuensi 1415640 MHz. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan yang ada di Charlie Hotel 014 juga, yang ada di Charlie Hotel 0 cuman 014 ya. Terima kasih ya buat Cak Pendi ya, dan terima kasih juga buat Mas Jack ya. Terima kasih juga buat rekan-rekan semua. Insya Allah apa yang diberikan tausiah Pak Ustadz tadi bisa bermanfaat buat kita dan kita bisa mengerjakannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada mungkin tersambung di Zelo ya, Nada Sahabat Indonesia. Jazakumullah khairan katsiran. Saya mengucapkan terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf nggak fokus saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, pagi-pagi bisa ikut ngaji dan juga bisa silaturahim sama Bapak Ibu yang lain. Ada Pak Asep, ada Cak Pandi, ada Bunda Aryati, salah satu dan yang lain Bapak Ali Imron Sumut. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi memang cocok, sebab manusia itu punya sifat positif dan negatif. Kalau manusia tadi kok banyak negatifnya, yang dilakukan manusia itu sifat sing salbiyah, sing negatif, maka kecenderungannya ya seperti tadi yang panjenengan ngendikakan, korupsi, menipu dan lain sebagainya. Al-quwatu kaminatus salbiyah fi datil insan niku wis temerap ning gone menungso, sudah melekat di manusia. Lah sifat negatif manusia itu sudah dinas di dalam Al-Quran. Memang manusia itu punya sifat sing salbiyah, sing negatif. Saya beri contoh 3.